Ya, data ekonomi kembali menunjukkan inflasi yang cukup tinggi untuk Amerika, mencapai 85% sekaligus level tertinggi baru dalam 4 dekade. Dan tentunya siang ini kurang lebih tercatat di jam 13.00 kita akan melihat dari inflasi Inggris. Apakah akan mengalami hal yang sama atau tidak? Saat saya merekam, kita masih berada di jam 12.50-an. Jadi kemungkinan ini ada 5 atau 10 menit akan menjelang rilis data. Tapi intinya adalah kekuatan ataupun kenaikan inflasi atau lonjakan inflasi itu akan menyebabkan mata uangnya melemah, dan itu yang akan kita lihat dari pound sterling. Kemungkinan akan kembali tergelincir di bawah 1.3000. Nah, untuk besok kita akan fokus dengan ECB interest rate decision, lalu juga dengan retail sales. So, kita akan bahas ini untuk besok malam atau besok sore. Kemudian kalau kita bicara tentang geopolitiknya, ada dua hal yang cukup menarik. Pertama adalah terkait dengan pernyataan Putin, yang kedua adalah pernyataan Biden. Di sini Putin mengatakan bahwasanya apa yang dilakukan oleh Rusia dan Ukraina terkait dengan pembicaraan damai ternyata berujung kepada jalan buntu, dan ini dinilai oleh Putin bahwasanya Ukraina telah menyimpang dari kesepakatan yang dicapai di Turki, dan sekaligus juga membatasi situasi di Bucha yang mana Putin dituduh sebagai penjahat perang karena melakukan militerisasi ataupun pembunuhan terkait dengan warga sipil Ukraina. Ya, kemudian kalau kita bicara tentang tuduhan yang digambarkan kemarin oleh Biden, yaitu terkait dengan kemungkinan penggunaan genosida, itu sudah betul-betul terbukti karena banyak bukti yang menunjukkan hal tersebut. Well, of course ini akan memicu konflik yang tidak berkesudahan. Lalu kemudian jangan lupakan kondisi geopolitik lainnya adalah terkait dengan rencana kepersertaan ataupun keanggotaan Finlandia dan Swedia. Saya rasa Putin tidak akan tinggal diam, dan itu pun sudah diberikan isyarat bahwa kemarin mereka akan melakukan tindakan. Well, tindakannya seperti apa? Semoga saja tidak ada invasi terbaru. Kemudian faktor yang berpengaruh terhadap minyak, kemarin kita sudah kupas, saya tinggal tayangkan kembali tapi juga dengan kondisi yang terbaru. Ya, kalau kemarin kita bicara tentang kemungkinan demand yang turun gara-gara adanya lockdown di Shanghai, kali ini kita terperbarui lagi dengan kabar terbaru adalah terkait dengan lockdown yang ada di Shanghai sudah mulai dilonggarkan, dan persis dengan apa yang sempat kita sampaikan di hari Senin yang lalu. Ya, bahwasanya kalau Shanghai sampai lepas dari lockdown, berarti itu ada kesempatan demand bisa pulih sehingga nantinya kembali mendorong harga minyak. Dan itu yang terjadi tadi malam, langsung direspon oleh market, dan berarti kita pindahkan panahnya itu menuju kepada demand yang hijau. Ya, jadi kemungkinan demandnya pulih dan akhirnya menunjukkan pergerakan harga minyak. Ya, dan kalaupun misalkan kita bicara tentang hal lainnya, maka faktor geopolitiklah yang sangat menunjang untuk hal tersebut. Dan sanksi terbaru terkait minyak ataupun batu bara lebih tepatnya oleh Eropa kepada Rusia itu mencerminkan lonjakan harga kemungkinan akan terus berlanjut, ya, terutama untuk harga komoditi. Dan dengan demikian peta terkait dengan inflasi dan geopolitik yang kemarin saya hapus saja untuk AS dan Cina karena memang tidak terbukti untuk terjadinya konflik. Mungkin belum, ya, tapi untuk sementara ini kita fokus saja di Rusia Ukraina dengan poin-poin tambahan yang harus diperhatikan adalah dead end negotiation. Ini berarti jalan buntu dan kita tidak berharap atau tidak bisa mengharapkan adanya perdamaian lebih cepat. Kemudian ada tuduhan penggunaan genosida yang dikhawatirkan memercikkan konflik lebih dalam antara Rusia dengan Ukraina ataupun bahkan Rusia dengan Barat. Dan ingat, ternyata AS dan sekutu pun menambah pasokan senjata ke Ukraina, itu pun bisa memicu konflik yang berketerusan, ya. Dan akhirnya geopolitik akan mengakibatkan lonjakan harga komoditas diperkirakan terus berlanjut sehingga mendorong inflasi lebih tinggi. Jadi, saat ekonomi tumbuh memunculkan inflasi yang sehat, lalu kemudian ternyata didorong lagi oleh geopolitik yang mencerminkan inflasi yang kurang sehat karena dia akhirnya membuat inflasi melonjak tinggi, maka yang dikhawatirkan adalah ekonomi terlalu panas. Dan itulah yang dikhawatirkan kalau ternyata ekonomi global tergerus kembali ke dalam krisis. Oleh karenanya, outlook kami adalah pound sterling tetap dalam posisi merah, dalam artian bearish. Minyak dan juga emas tentunya akan didukung untuk pola kenaikannya. Technical Outlook 13 April 2022 langsung tertuju di jam 1 siang dengan DXY yang ternyata kembali mengalami kenaikan, tapi seperti Anda lihat
Candle memang ditutup dengan bullish, tapi untuk pagi ini atau siang ini masih dalam faktor koreksi. Kita masih mungkin saja melihat mirip dengan kemarin ya. Kalau lihat gambarannya, kemarin pun kan sebetulnya posisinya lagi turun, tapi kemudian ditutup naik ya. Ini akibat dengan inflasi yang tinggi, lalu kemudian dengan ekspektasi kenaikan suku bunga, menguatkan dolar. Dan tentunya minat terhadap safe haven itu juga memicu dorongan naik terhadap dolar. Sementara kalau kita bicara tentang grafik keempatnya, posisinya juga, nah ini koreksinya sedang ada, walaupun dia sudah sempat tembus 0%, tapi ternyata dia tergelincir. Kita akan lihat ya sejauh mana dia bisa tergelincir. Tapi ingat, apakah ini terjadi breakout? Ya, sebetulnya breakout karena dua candle berikutnya tetap berada di atas ya. Nah, ini berarti penurunan ini, kalau sampai dua candle berikutnya kembali di dalam ini, berarti kita anggap dia sedang kembali turun atau gagal untuk penembusan kemarin. Nah, berarti fake breakout di sini atau false breakout. Lalu kemudian kalau dilihat dari US bond yield atau US treasury yield, ternyata begitu data inflasi dirilis, dia mengalami penurunan teman-teman. Tapi ingat apa yang sempat kita bahas, setiap penurunan kalaupun kita gunakan acuan dari Fibonacci retracement, selama dia tidak turun di bawah 61,8%, berarti kita anggap dia masih dalam tren naik. Well, dia rebound, tapi Anda bisa lihat dua candle terakhir, lebih tepatnya untuk hari ini pun dia masih diawali dengan pola penurunan. Kita akan lihat seberapa jauh, apakah dia terjadi double bottom di sini atau dia lanjutkan penurunan lebih rendah sehingga terjadi tekanan. Dan kalau kita lihat dari daily chartnya, candlesticknya menunjukkan pola ini. Nah, ini yang sangat ditunggu-tunggu ya. Kalau berdasarkan candle, berarti setelah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 candle bullish ditambah dengan candle bearish seperti ini, siap-siap reversal, berarti kita harapkan dia penurunan. Jadi sangat wajar kalau emas kita harapkan untuk kembali mengalami kenaikan. So, posisi emas kali ini akan berhadapan atau bersamaan dengan US dollar sebagai safe haven. Technical view, gold, oil, dan juga pound sterling di jam 1 siang hari di tanggal 13 April 2022. Oke, kita lihat di sini gold sendiri berada di 1970.80, high-nya 73.40 dan low di area 1962.70. Sangat sedikit tipis dari area buy kita. Ya, lalu kemudian untuk crude oil berada di area 100 kembali ya, setelah sebelumnya sempat di 101.94. Tapi penurunan sudah masuk ke teritori buy kita ya, 99.95, persis di area let's say support kita. Sementara untuk pound sterling berada 1.3018 dengan high 1.3024, terkait dengan rilis data CPI yang ternyata dirilis cukup tinggi teman-teman, 7% berbanding ekspektasi 6.7% dan previousnya juga 6.2%. Jadi ini sangat tinggi, sama sehalnya dengan apa yang terjadi dengan Amerika kemarin. Jadi saya rasa skenario buy on rumor sell on facts bisa terbukti, dan itulah sebabnya kemungkinan posisi dari pound sterling bisa untuk diharapkan terjadinya penurunan. Oke, kita lihat dari sini skenario untuk gold. Kita tetap berharap dengan double bottom yang ternyata sudah tembus, bahkan penutupannya sudah berada di atas atau di kurang lebih di area ini ya, 1966. Kalau Anda lihat ke candlestick yang bagian ini sudah berada penutupannya di area 1966. Jadi tipis sekali karena neckline ini berada di kisaran 1959-1964. Tapi teman-teman sebetulnya butuh satu lagi, karena butuh konfirmasi setidaknya 2 candle supaya lebih pasti, lebih konsisten. Jadi kita harapkan candlestick hari ini tetap berada di atas, ya seperti pembukaannya tadi pagi. Kalau memang ternyata dia berhasil, maka double bottom ini berlanjut dengan ekspektasi kenaikan. Ya sebenarnya kita sudah ukur. Nah ini ya, Anda bisa ambil sampai tail yang sini atau cuma setengahnya. Ya, kita anggap yang setengahnya saja. Kemudian saya ambil dari titik breakout kemarin atau tadi malam. Lalu kemudian kemungkinan atau potensi targetnya ada 2017. Kalau sebelumnya kita menggunakannya areal ini ditarik sampai bottom sekali ya, sampai areal bottomnya. Nah ini berarti itu didapatkan kemarin itu 2032. Jadi mana yang lebih logis? Ya saya rasa manapun, yang terpenting adalah dia confirm terlebih dulu. Kalau memang ternyata dia berhasil confirm, artinya sudah dipastikan confirm bertahan di atas neckline, maka kita asumsikan kelanjutan dari pola kenaikan tersebut sangat layak terjadi antara 2017 ataupun 2032. Sementara kalau kita bicara tentang grafik weekly ya, posisinya adalah weekly ini kita menemukan pola bullish harami, sehingga itulah sebabnya kenapa minggu ini diperkirakan memang akan didominasi oleh kenaikan ataupun bullish, mengingat data inflasi yang diperkirakan tinggi, lalu kemudian juga kemungkinan tidak ada tindakan dari Fed dalam waktu dekat, minimal harus di bulan Mei.
Tapi kemungkinan hadangan atau rintangan akan muncul esok hari di saat rilis data retail sales Amerika. So, kita akan coba lihat ya. Sementara kalau di grafik 4 dengan pola ini adalah expanding triangle yang sudah beberapa lama waktu lalu kita sudah sempat nantikan, tapi terkait dengan sideway-nya kita masih tetap tunggu. Nah, posisinya adalah sekarang bullish rectangle yang sudah pecah ya. Sudah pecah, lalu kemudian kita tinggal tunggu lanjutannya. Ingat bahwasanya skemanya sudah sangat bagus. Begitu dia naik tembus, lalu kemudian dia pullback ya, lalu kemudian dia lanjutkan kenaikan. Ini berarti saya pindahkan. Nah, tadi pagi kita sudah menggunakan teritorinya seperti ini teman-teman ya. Jadi dia sudah sempat spike sampai 78, lalu kemudian dia turun kembali. Tapi penurunan ini kalau misalkan kita asumsikan skenario yang paling ideal itulah 1957 atau bahkan 1949 untuk zona buy-nya. Itulah sebabnya kenapa skenario ataupun rekomendasi kami lebih menginginkan di kisaran 60 atau 62. Sayangnya low hari ini atau sampai saat ini masih 62.70 ya. Sedikit tipis, tapi seperti biasa ya, kalau misalkan yang dimaksud dengan level support berarti ya selama dia cukup dekat dengan area support, sebetulnya Anda masih boleh melakukan buy. Atau saran lain adalah melakukan buy on breakout saat dia tembus 1978.20 kalau kita mengacu kepada Fibonacci retracement 0% di grafik H1. Berarti Fibonacci yang saya ambil adalah di titik ini. Nah, ini ya. Nah, terbukti ternyata dia tertahan di area 50%-nya. Kemudian kalau kita kembalikan ke titik grafik K4, nah karena dia di grafik K4-nya seperti ini, justru yang diperkenankan untuk follow buy adalah level 69. Jadi sebetulnya yes, Anda sudah bisa lakukan buy sebetulnya. Dengan catatan berarti target terdekatnya adalah 78 area high kemarin ya, yang berarti juga 0%. Nah, begitu ini tembus lagi, berarti kita akan harapkan kenaikan lanjutan. Nah, ini berarti kita bisa gunakan Fibonacci retracement dari grafik H4. Oke, Fibonacci retracement yang sudah ada, kita gunakan expansionnya sekarang. Nah, ini karena kita asumsikan koreksi yang kemarin sudah betul confirm terjadi ya. Berarti kita gunakan di area ini dan kita dapatkan area berikutnya adalah 1993. So, itulah target yang memungkinkan untuk terjadi jika level 1978 ditembus. So, skenario yang juga disampaikan di sini adalah terkait dengan posisi follow sell. Kalau memang ternyata Anda ingin lakukan sell, itu berarti switch ya. Kalau memang ternyata tembus 61.8%. Selama dia tidak tembus, kita masih tetap melakukan atau pertahankan posisi buy. Oke, kemudian untuk pound sterling, karena data inflasi sudah dirilis, maka skema yang kita harapkan adalah melakukan sell di 3010, 3020, di mana harganya sudah muncul karena hanya 24 ya. Dengan catatan begini teman-teman, kalau diperhatikan dari skema atau candlestick di grafik daily, sebetulnya ini sangat menunjang. Tapi ingat bahwasanya kita dalam fase mendekati atau berada di zona support kritikal ya. Jadi support kritikal yang kita maksud adalah ini kurang lebih di wave 3 adalah 1.300. Kemudian kalaupun misalkan ternyata dia rebound, maka kita harapkan kenaikan tidak lebih tinggi dari 1.3150. So, selama dia tidak melewati areal ini, kita anggap dia masih tetap posisi turun, dan dengan demikian kita tinggal menantikan wave ke-5 akan terkonfirmasi lebih lanjut. Ya, mengingat area penurunannya ini wave 1, 2, 3, ini 4, dan ini sedang dalam proses wave 5, tinggal menunggu targetnya. Karena target wave 5 sendiri adalah extension dari Fibonacci ataupun extension dari wave 3. Yang biasanya kita gunakan saja Fibonacci expansionnya, berarti di sini saya tarik kurang lebih, berarti kita dapatkan areal target itu yang terdekat adalah 1.2905. Terutama kalau kita lihat dengan inflasi yang ada, ekspektasi kenaikan suku bunga pasti akan mendorong kenaikan lebih dulu, tapi dengan tidak adanya tindakan ataupun relatif less hawkish-nya BOE, kemungkinan kita akan lihat penurunannya. Sehingga di grafik keempatnya, dengan kata lain, posisinya adalah tetap dalam posisi sell. Kemudian kalau kita bicara tentang crude oil, terakhir ternyata kemarin betul dia tembus. Walaupun kemarin kita tidak berharap ini tembus. Tapi skenario kemarin saya sempat sampaikan. Pertama adalah sell di 98 dan memang betul sempat terjadi penurunan ke 97 atau 96. Tapi akhirnya di malam hari menyerah dan tembus level 100. Dan saya sempat di video kemarin mengatakan silakan switch menjadi buy saat kita melihat areal 100 muncul kembali atau tembus areal trendline. Jadi untuk hari ini ekspektasinya adalah kalau dilihat dari skemanya, maka 105 akan dikejar
kemudian kita harapkan pullback hanya sebagai ya relatif pullback ya, dan itulah yang terjadi tadi 99.95, karena areal yang kita harapkan sebagai zona pullback itu adalah di zona 9975 99.95. Jadi kita tinggal tunggu saja, kalaupun ada kesempatan lagi untuk retest lagi ya, itu adalah areal yang sangat memungkinkan untuk terjadinya buy, dengan pertimbangan-pertimbangan bahwasanya lockdown di Shanghai sudah relatif dilonggarkan, kemudian juga konflik geopolitik yang masih belum akan reda. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.